saudaraku, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga dari akun Instagram juga @sintapohan. Ini bertanya bagaimana cara menyikapi tetangga yang kepo. Maka saya sampaikan di sini, kalau Anda punya tetangga yang seperti ini, yang nomor satu Anda nasihati, ya, bahwa mengetahui urusan orang lain itu tidak semuanya kemudian punya efek kebaikan. Semakin banyak orang tahu, maka semakin besar beban yang harus dia tanggung. Dan demikian sebaliknya, semakin dia tidak tahu untuk sesuatu yang sifatnya bukan wajib, maka sesungguhnya semakin ringan beban yang dia alami. Nah, karenanya saudaraku, kaitannya dengan kepo ini, saya hanya mengingatkan hati-hati. Yang pertama, ada hal-hal yang bisa kemudian kita sampaikan kepada orang lain, atau ada hal-hal yang cukuplah Anda dan Allah yang mengetahuinya, sebagai bentuk rahasia dan menjaga izah kita. Sekali lagi saya sampaikan di sini, kalau kemudian kepada semua orang kita bercerita, setiap ketemu dengan orang lain kita curhat, setiap kita berinteraksi, lantas demikian mudahnya kita menyampaikan apapun yang ada unek-unek dalam hati, hati-hati. Ini bisa-bisa nanti kita masuk dalam golongan orang-orang yang terbiasa berdusta. Cukuplah kalau engkau memiliki masalah besar, engkau curhatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang saya ingatkan juga untuk hati-hati bagi yang orang senang kepo ini, kalau kemudian Anda tidak waspada, Anda bisa terjebak untuk berbicara aib orang di luar sana. Karena ketika kita tahu, kita cenderung ngomong, dan saat kita ngomong itu, akhirnya orang lain yang kita omongkan, dan kalau orang lain yang kita omongkan itu mendengar tidak suka, maka itu termasuk dalam kondisi fitnah. Tetapi kalau apa yang kita omongkan itu benar adanya, itu termasuk kondisi ghibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hati-hati orang-orang yang beriman itu, yang bertakwa itu harus kemudian ijtanibu, menjauhi terhadap apa? Terhadap rijsun wala tajassasu. Dan jangan terbiasa untuk berghibah, untuk berbicara, menyampaikan aib saudaranya. Karenanya kalau kemudian kepo ini mampu kita arahkan kepada kepo yang positif, berbicaranya misalnya untuk sesuatu yang akan datang, melihat anaknya misalnya lincah dan seterusnya, bertanya, oh anak ini kenapa, apa kemudian yang ke depan bisa dilakukan, apa yang harus kemudian diberikan pendidikan dan pendampingan. Maka kepo-kepo yang seperti ini insya Allah kepo yang positif. Semoga bermanfaat.